Setiap hari kita berjalan, melangkah, dan beraktivitas di atas sesuatu yang kita anggap sepele, yaitu tanah. Tapi tanah kita hari ini sedang sakit. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Grace Elsianesi. Saya Roy Fernando Laya. Saya Nahda Fadia Rahma. Welcome to Mobile Legends. Saya Nada Kamilia. Dan saya Aurelia Hiacinta. Selamat menyaksikan video kami. Dadah! Pencemaran tanah terjadi ketika zat berbahaya, logam berat, atau limbah industri yang masuk ke dalam tanah dan mengubah sifat alaminya. Tanah yang sehat, di dalamnya terdapat ada mikroorganisme, cacing, dan nutrisi yang menjaga keseimbangan alam. Tapi ketika zat beracun masuk, kehidupan itu perlahan mati. Akibatnya, tanah kehilangan kesuburannya, kemampuan menahan air, dan fungsinya sebagai penopang ekosistem. Inilah akar dari banyak masalah lingkungan yang sering tidak kita sadari. Salah satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia baru-baru ini adalah temuan udang yang mengandung radioaktif di Serang, Banten. Tanah dan air di sekitar lokasi ditemukan mengandung zat cesium-137 yang merupakan sisa limbah radioaktif dari aktivitas industri. Zat cesium-137 yang merupakan sisa limbah radioaktif ini masuk ke sungai lalu terserap oleh biota air seperti udang dan juga ikan yang kemudian berpotensi untuk dikonsumsi oleh manusia. Lalu, apa sih hubungannya kasus udang yang terkontaminasi radioaktif ini dengan ekonomi lingkungan? Kasus ini menimbulkan eksternalitas negatif seperti pencemaran ekosistem laut, turunnya kualitas hasil tangkapan nelayan, ancaman kesehatan buat konsumen, dan juga penurunan pendapatan masyarakat sekitar. Tapi, nggak semuanya berdampak buruk juga. Ada sedikit eksternalitas positif. Misalnya, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan limbah dan juga bisa meningkatkan dorongan bagi industri untuk bisa beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Kasus ini mengingatkan kita bahwa pencemaran tanah bukan hanya sebagai isu global yang jauh, tetapi merupakan masalah nyata yang dapat terjadi di kampung halaman kita sendiri. Pencemaran tanah menyebabkan dampak yang saling berkaitan. Yang pertama, dampak kesehatan. Logam berat seperti timbal dan kadmium dapat menyebabkan kerusakan syaraf, penyakit kulit, hingga kanker. Yang kedua, sumber air bersih menjadi terancam. Racun yang mencemari tanah kemudian menyerap ke dalam air tanah, dan hal itu menyebabkan air tanah menjadi tercemar. Yang ketiga, ketahanan pangan. Tanah yang rusak membuat gagal panen, dan hal itu dapat mengancam sumber pangan petani dan konsumen. Dan yang keempat, dampak sosial ekonomi. Lahan kehilangan nilai, banjir juga semakin sering, dan kemiskinan pun menjadi semakin meningkat. Semua hal ini menyebabkan siklus kerusakan yang jika dibiarkan akan semakin sulit untuk diperbaiki. Secara ilmiah, tanah adalah sistem hidup. Mikroorganisme yang ada di dalamnya membantu untuk mendekomposisi bahan organik yang ada di dalamnya, menjaga kesuburan, dan menahan karbon agar tidak terlepas ke udara. Tapi, apabila tanah itu terpapar bahan kimia ataupun logam berat, mikroorganismenya yang di dalamnya sangat amat mudah untuk mati. Kemudian, apabila struktur tanah itu rusak, maka tanah tidak dapat menyerap air dengan baik, dan lebih parahnya lagi, karbon yang mestinya tertahan di dalam tanah akan terlepas ke udara dan memperburuk perubahan cuaca.
Masalah besar selalu dimulai dari hal kecil, begitu juga solusinya. Mulailah dari diri sendiri dan pilihlah sampahmu. Kurangi plastik sekali pakai, gunakan barang yang bisa dipakai ulang. Kelola sampah organik menjadi kompos, tanam pohon di halaman. Gunakan transportasi umum, kurangi polusi udara, dan suarakan